Anwar Zahid ini sama Bunda Nuris dijadikan kelinci percobaan. Pokoknya selalu neng Hongkong selalu seperti itu. Selalu pokoknya coba-cobain mesti aku sing dadi korban. Ya paling kira-kira engko lek neng apa-apa gak patek berisiko rumangsane ngono iki kira. Wis pokoke nek kira-kira resikone gede Anwar Zahid ae. Lamun ditangkep imigrasi alah mek makhluk sing jenenge Anwar Zahid dianggap wong ra penting. Nek ustaz-ustaz yang lain gak wani dhek nggih percobaan gak wani. Mesti selalu aku. Kaya winginane kok nunggone kok. Iya aku pokoknya sing dike percobaan selalu aku. Besti apane? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya pengen tahu ini tiket lama apa tiket baru. Yang tiket lama angkat tangan. Berarti tiketnya 3 tahun masih disimpan. Itu tanda kalau jenengan termasuk orang yang ngirit. Coba yang tiket baru angkat tangan. Itu berarti makhluk anyar. Makhluk anyar. Yang tiket baru itu mungkin baru datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana karamatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Para pejuang-pejuang Ramadan, pejuang-pejuang dolar, pejuang-pejuang rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di bulan yang sangat mulia namanya Ramadan. Ramadan adalah bulan daurah, bulan tarbiyah, sekaligus bulan riyadhah. Ramadan ini bulan training center, bulan pendidikan, sekaligus pelatihan. Kita di training, kita dididik, kita dilatih dengan harapan keluar Ramadan meningkat kualitas diri, ada perbaikan dan peningkatan ibadah, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, baik ibadah mahdhah dalam jalur vertikal hablum minallah maupun ibadah muamalah dalam jalur horizontal hablum minan nas. Kita jadi solih secara ritual, solih secara sosial. Hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga bagus, karena di situ inti ajaran agama Islam. Saya sudah sering sampaikan, setiap ibadah ritual pasti terkandung nilai sosial. Setiap ibadah sosial pasti mengandung nilai ritual. Ibadah yang hablum minallah pasti ada nilai hablum minan nas. Ibadah yang hablum minan nas pasti ada nilai hablum minallah.
Memang di situ inti ajaran Islam. Salat itu diawali dengan niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu simbol hablum minallah, karena Allahu Akbar mengagungkan Allah, simbol hablum minallah. Dan salat diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, toleh kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, toleh kiri, toleh kanan kiri sambil menebar salam, kedamaian, kasih sayang. Ini simbol hablum minan nas. Al-Quran dimulai dengan suratul Fatihah, isinya berdoa dan memuji kepada Allah. Hablum minallah ditutup dengan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, simbol hablum minan nas. Semuanya begitu. Kalau ayat Quran itu bicara tentang sholat, aqimus sholat, pasti pasangannya wa atuz zakah, berikanlah zakat. Sholat hablum minallah, zakat berbagi hablum minan nas. Ibadah Ramadan yang kita jalani ini sama, diawali dengan sholat tarawih di malam pertama Ramadan. Itu simbol hablum minallah. Ramadan ditutup dengan membayar zakat fitrah. Itu simbol hablum minan nas. Semua ibadah dalam Islam begitu. Umrah, haji juga diawali dengan niat ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma hajjan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, labbaik Allahumma umratan. Itu simbol hablum minallah. Dan diakhiri dengan tahallul, mencukur atau memotong rambut kepala, hablum minandas. Dasnya manusia kan, dasnya nas. Semua seperti itu. Nah, Ramadan ini ada kewajiban puasa yang punya nilai luar biasa. Satu, puasa melatih keikhlasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah puasa biasa disebut ibadah sirriyah, ibadah yang bersifat rahasia, ibadah abstrak. Tidak ada yang tahu kecuali si pelaku dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Selain puasa, ibadah apapun bisa ketahuan orang, bisa dilihat orang, bisa dinilai orang. Bahkan sampean sholat, banyak orang yang lihat. Sampean mengerjakan sholat, bisa diketahui orang, bisa dilihat orang. Pokok ibadah selain puasa itu bisa terlihat, ketok, isok disawang wong. Sampean sholat, mulai niat takbiratul ihram sampai terakhir salam, bisa dilihat orang, bisa diperhatikan orang, dan banyak orang lihat. Sampean sedekah, bisa dilihat orang, bisa diperhatikan orang, banyak orang tahu, banyak orang yang bisa melihat. Sampean umroh, haji, amin, mudah-mudahan. Orang sekampung ikut nganter, banyak yang tahu, banyak yang lihat. Tapi sampean puasa, nggak ada yang tahu kecuali sampean sendiri sama Allah. Halo. Ini yang ada di majelis ini, apa dikira semuanya puasa? Enggak lah. Tapi kan nggak kelihatan mana yang puasa, mana yang enggak. Maka pura-pura sholat pasti ketahuan. Sholat kok pura-pura, mesti konangan. Pura-pura sedekah, caranya gimana? Yang mau dikeluarin apa? Yang mau dikasih siapa? Sedekah kok pura-pura, mesti ketahuan. Pura-pura pergi haji, terus pergimu mau kemana? Orang haji itu harus ke Mekah,
Haji kok pura-pura, mesti ketahuan. Tapi kalau pura-pura puasa, aman. Betul? Gampang. Tak kasih tahu caranya. Keluar dari rumah, lambemu lapono sing bersih. Pokok lambemu, bibirmu dielap sampai kering. Nek perlu kayak ana upil didik-didik. Ketok garing ngono lambene. Terus keluar dari rumah, maca lemes. Mlakune rodok genteang. Mulai kena angin, rodok sempoyongan. Maca lemes itu dikira puasa sama orang. Sehingga para jamaah, selain puasa, ibadah apa saja bisa dinilai manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah selain puasa itu bisa dinilai manusia, bukan cuma bisa dilihat, bukan cuma bisa diperhatikan, isok dibiji, bisa dinilai. Kecuali puasa nggak bisa dinilai. Coba orang sholat itu bisa dinilai. Wah, mbak Ayu loh, sholatnya khusyuk, sholatnya api. Kok tahu dari mana? Ya dari gerakan-gerakannya, dari bacaannya. Oh, gerakannya luar biasa. Takbiratul ihram sendakep sampai melungker-melungker. Allah Akbar. Wah, mbak Ayu itu sholatnya khusyuk banget. Bisa dinilai kok. Lah kalau mbak yang itu, wah sholatnya nggak khusyuk belas. Kok tahu? Lah wong salatnya terima Allahu Akbar entul-entul jadi gulik-gulik ndut-ndut. Tangi cerekal yo entul-entul jadi gulik-gulik ndut-ndut. Tangi meneh entul-entul jadi gulik-gulik ndut-ndut, gobek-gobek ngono. Bisa dinilai. Baca Quran bisa dinilai. Wah, itu Mbak E kalau baca Quran fasih banget. Dari mana taunya? Ya dari makharijul hurufnya, dari tajwidnya. Wah, Mbak E itu nggak bisa baca Quran itu. Kok tahu? Bisa menilai kalau nggak bisa baca Quran. Orang bacanya aja nggak lancar, geradul-geradul. Tilkar rusul til kar rusulu fadol nah ba'dahum hum. Nggak lancar, bisa dinilai. Sedekah bisa dinilai. Wah, itu Mbak E yang pakai jilbab warna pink itu ahli sedekah. Kok tahu dari mana? Ya dari nominal yang dikeluarkan. Coba, itu dia, Masya Allah, infak ke pesantrennya Anwar Zaid aja 5.000 rupiah. Gak apa-apa Pak, yang penting ikhlas. 5.000 dolar. Jadi sedekah itu bisa dinilai. Itu Mbak E yang pakai jilbab warna hitam, wah ahli sedekah. Kok tahu? Lah ya dari nominal yang dikeluarkan, dari jumlah sedekah yang dikeluarkan, dari seringnya dia kasih santunan, dari seringnya dia melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bisa dinilai kok. Wah, itu Mbak E yang jilbab hijau itu pelit itu. Kok tahu? Lah ya wong baru ngisi kotak amal saja cuman koin. Kalau koin kan nggak mungkin 500 dolar. Koin apa? Halo. Wah, itu yang seragam putih pakai jilbab warna pink yang duduknya di depan itu, Masya Allah, luar biasa itu. Luar biasa pelitnya. Gayanya duduk di depan, tapi infaknya cuma 5 dolar. Bisa dinilai kok. Halo. Ini nanti kalau saya tawarkan untuk infak dan jariah ke anak-anak yatim dan ke pesantren kami, kira-kira ikhlas apa enggak? Ikhlas. Semangat tetap ya. Semangat. Disiapkan berapa? Info. Tadi pagi itu jamaahnya nggak sebanyak ini, karena memang ada miss antar panitia. Dikira tempatnya ini maksimal 500. Awalnya nggak begitu banyak jamaahnya, tapi belakangan mulai berdatangan karena diinfokan lewat medsos, lewat Facebook, lewat IG, dan alhamdulillah luar biasa.
memang jamaah Hongkong keren kalau soal infak, kalau soal sedekah. Hongkong paling keren, terkenal loman-loman. Saking lomane kadang sampai ditransfer ke Korea. Ini ada yang datang orangnya di atas panggung ini orangnya. Sama tepuk-tepuk tangan yang pakai baju warna putih itu. Ya Allah ya Karim. Oh pokoknya kalau urusan infak, sedekah keren, luar biasa. Lah tentu untuk sesi siang ini jamaahnya jauh lebih banyak, insya Allah nanti infaknya juga jauh lebih banyak. Bisa dinilai kok orang ahli infak itu. Wah itu dia sangat dermawan, itu ahli sedekah. Kok tahu? Dia punya anak yatim sekian, dia sering nyantuni yatim, dia kalau infak nominalnya selalu gede. Bisa dinilai. Ibadah haji itu bisa dinilai kok. Wah, ibu itu hajinya mabrurah. Kok tahu? Dari mana? Dari perubahan perilaku yang menjadi jauh lebih baik daripada sebelum berhaji. Jadi ibadah haji bisa dinilai kok. Itu ibunya hajinya mabrur itu. Kok tahu? Iya. Sebelum haji dia pelit, setelah haji tambah loman. Dulu sebelum haji dia angkuh, tapi begitu pulang dari haji dia jadi. Nah, itu bisa dinilai kok, bisa dinilai. Wah kalau yang mbak itu, wah bukan hanya mardut itu hajinya, begedut itu. Kok tahu dari mana? Lah pulang haji tambah pelit, pulang haji tambah judes, pulang haji tambah jadi tukang fitnah dan sebagainya. Bisa dinilai. Sholat bisa dinilai khusyuk tidaknya. Baca Quran bisa dinilai manusia fasih tidaknya. Sedekah bisa dinilai dari nominalnya. Haji bisa dinilai mabrur tidaknya. Tapi puasa nggak ada orang yang bisa nilai. Wah itu mbak itu ahli puasa. Lo kok tahu? Dia kurus banget. Apa iya orang kurus terus ahli puasa? Berarti kalau gitu kayak Bunda Nuris nggak pernah puasa. Ya kasihan dong yang nggak kurus. Aku mau ngomong gembrot kok gak enak. Yang gembrot nanti tersinggung. Yang lemu-lemu pasti tersinggung. Wong saya ngomong gitu aja yang lemu langsung mereng kok lu. Kenapa sih? Emang ada apa dengan lemu? Lemu itu malah membahagiakan suami, makin empuk, tahu? Mundung-mundung nek dibonceng sepeda motor iso kocek kabeh. Halo. Enggak usah beli kasur. Loh, ditambahin enggak usah beli kasur. Itu orang yang ahli puasa itu. Kok tahu dari mana? Dia ngeludah terus kok. Mosok jalan 7 meter ngeludahnya 17 kali. Bentar-bentar ngeludah. Lah belum tentu kalau dia ahli puasa, orang ngeludah terus, dia lagi sariawan kok. Lah itu orangnya kurus banget berarti dia ahli puasa. Belum tentu. Ya lek kurune mergo kulino poso, lek nek kurune mergo gizi buruk. Ngono. Ambiar. Wah itu orang ahli puasa itu. Lo kok tahu dari mana? Mbak itu lo yang ahli puasa. Lah ya kok tahu kalau ahli puasa dari mana? Itu dia jalannya mereng-mereng. Emang dia tengkengen. Gak bisa dinilai. Yang bisa menilai hanya Allah Subhanahu. Maka puasa mengajarkan nilai keikhlasan. Artinya apa? Mari jalani hidup ini dengan Saya yakin semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang ikhlas. Amin. Yakin ini semuanya orang-orang yang ikhlas. Coba di tengah kesibukan kerja, subhanallah, menyempatkan waktu untuk ngaji, coba bayangkan. Maka pahalanya sampean ngaji di sini ini jauh lebih besar daripada pahalanya yang berada di pondok pesantren. Amin. Kalau di pondok pesantren ngaji lumrah, situasinya mendukung, situasinya menunjang. Neng pesantren gak ngaji kebangetan. Le sampean ini loh hidup di lingkungan yang gak jelas. Coba, lingkunganmu kan gak jelas dong. Itu siapa yang kamu panggil Pak, kamu panggil Mbok, itu apa mereka yang melahirkan kamu?
Lah kok mbok celok Pak Mbok? Gak jelas blas. Lah ya gak jelas. Lah itu ya terus yang kamu panggil Mbah, mbahmu itu yang manuke biasa mbogo dolanan. Lho, sing penggaweane tukang ngedusi manuk iki lho. Lah itu apa orang tuanya orang tuamu kan enggak toh? Lah nggih, hidupmu enggak jelas. Kok hidupmu yang enggak jelas? Hidupmu di lingkungan enggak jelas. Tapi dirimu seminggu sekali ngaji, mudah-mudahan habis ini lancar. Amin. Nah, Anwar Zahid ini sama Bunda Nuris dijadikan kelinci percobaan. Pokoknya selalu ning Hongkong selalu seperti itu. Selalu pokoknya coba-cobain mesti aku sing dadi korban. Ya paling kira-kira engko lek ning apa-apa gak patek berisiko rumangsane ngono iki kira. Wis pokoke nek kira-kira resikone gede Anwar Zahid ae. Lamun ditangkep imigrasi alah mek makhluk sing jenenge Anwar Zahid. Dianggap wong ra penting. Nek ustaz-ustaz yang lain gak wani dhek nggih percobaan gak wani. Mesti selalu aku. Kaya winginane kok nunggu kok. Iya aku pokoknya sing dike percobaan selalu aku. Besti apane? Wis gak apa-apa wis aku ikhlas. Gak apa-apa aku bismillah. Ustaz-ustaz yang lain belum ada yang berani datang ke sini. Takutnya masih ada masalah gini. Ya wis bismillah, jenengan ya nggih percobaan. Ya wis gak apa-apa. Apa-apa. Aman. Ayo. Yo, soalnya tahu deh Nele Anwar Zahid sakti. Ndak. Pokoknya ya bismillah lah nggak apa-apa, kita membuka jalan. Mudah-mudahan habis ini majelis lancar. Amin. Terutama yang ahlu sunnah wal jamaah. Amin. Dakwah ke Hongkong mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bukan ahlu sunnah wal jamaah mudah-mudahan nggak bisa datang ke Hongkong. Loh iyalah. Pokoknya aku ndongakno sing lancar pokoknya sing ahlu sunnah wal jamaah. Amin. Sing gak ahlu sunnah wal jamaah kena cekal ning imigrasi. Pokoknya bermasalah lah. Biar gak ngerusak akidah jamaah Hongkong. Amin. Kacau nonton sampean bingung. Satunya, tahlilan itu pahalanya gini. Kirim doa kepada orang yang meninggal itu gini. Satunya haram, bid'ah, syirik, ruwet toh. Ruwet, wes. Satu aliran ahlus sunnah wal jamaah. Ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kita diajarkan tentang nilai keikhlasan. Ayo kita ngomong yang ikhlas, kita beramal yang ikhlas, berpakaian juga yang ikhlas. Apa tanda ikhlas dalam berpakaian? Ya istiqomah itu tandanya ikhlas dalam berpakaian. Jangan kalau di pengajian pakaiannya nutup aurat kayak gini, berukut-berukut sampai semut tidak iso melebu. Tapi keluar dari majelis pengajian, udel kemeleler. Itu namanya gak ikhlas dalam berpakaian. Halo? Kan tetap bisa toh sambil kerja pakai jilbab kan tetap bisa toh. Jilbaban sambil kerja kan tetap bisa toh. Walaupun sampean belum bisa berhijab 100%, belum bisa berhijab 100% yang hanya kelihatan matanya tok itu. Walaupun zaman belum bisa seperti itu ya kayak ginilah minimal ini pakaian-pakaian ahli syurga insyaallah. Terlebih ini di bulan Ramadan yang istiqomah nggih? Demi Allah Anda lebih cantik kalau pakaiannya kayak gini. Tapi aku mau bengi ketemu sing ndi yo, ketemu aku pokoknya. Sakmene. Teko iki, areke teko iki aku krasa kok. Nang udele gowedi ngono. Udel elek dipamer-pamerno. Gak pantes, pantesan ini lho sampean keren. Cantik. Oke, puasa mengajarkan kita nilai keikhlasan. Berikutnya, puasa juga mengajarkan kita nilai kejujuran. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba siang hari bulan puasa, misalnya kayak gini ya, tadi wudu mau sholat, kan wudu itu ada berkumur.
Kemu lho kemu gak ngerti berkumur. Gayamu wong wajah-wajah desa ngono kok gak ngerti berkumur. Ketika kemu iki nek ndangak aja nemen-nemen. Lah aku kemajuan iki ngene. Aku sampai gak sadar lupa aku. Bukan, aku biasanya kan pakai apa iki jenenge? Apa jenenge? Legging iki gak nganggo. Lali. Makanya mohon maaf nanti jangan ada yang nanya sarung. Aku juga lali. Nggak bawa, maaf. Ya iki sing tak nggothok iki. Dijaluk sisan. Medeni wong. Udah. Puasa juga mengajarkan kita nilai kejujuran. Misalnya ya sampean lagi wudhu berkumur itu 3 kali. Terus ada air kemu itu yang sampean korupsi, dilek. Sing guyu kulino. Udah, nggak ada yang tahu. Jangankan polisi, orang temen yang di samping sampean ini lo nggak tahu kalau sampean ngelek. Ayo praktekno nggak apa-apa. Wudhu kamu. Gak ono sing ngerti. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa tidak dilakukan? Karena sadar Allah ngelihat. Malu sama Allah. Padahal bisa saja kok itu. Bisa saja. Atau misalnya di rumah majikan, aku gak ngomong omahmu, gayamu di omah nang Hongkong. Mana gayamu yang ngomong, ayo mbak mampir omahku, omahku lek mau bangun kapan? Iku omahe majikanmu iku. Lek ngomong nang omahku. Omahku kono. Iso tuku omah ning Hongkong. Lah wong berangkat rene perkara lho nggih mboten? Nggih. Sampai kerja 3 tahun gak nyaur utang gak lunas-lunas. Ya tahu dirimu boros kok. Sampean kalau lagi di rumah majikan misalnya ya majikan kan gak ada yang puasa. Ya sampean siang-siang puasa, mbok mokel sak karep-karepmu lah ya iso-iso wae, tapi kenapa tidak dilakukan? Karena sampean jujur. Sampean tahu dan yakin Allah mengawasi. Coba alangkah indahnya kalau ini kita terjemahkan dalam hidup kita sehari-hari. Selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Alangkah indahnya hidup kita kalau fakta kejujuran ini kita terjemahkan dalam hidup kita, kita aplikasikan dalam hidup kita. Ada kesempatan untuk ngambil duit misalnya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Allah tahu, Allah ngelihat. Wow, luar biasa. Puasa mengajarkan kepada kita tentang nilai kejujuran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Emang gak ada orang yang tahu, tapi kita punya keyakinan, kita punya kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Orang itu kalau udah punya kesadaran dan keyakinan penuh, diawasi oleh Allah, dipantau terus oleh Allah, gak mungkin dia nakal, gak mungkin dia berbuat kesalahan. Berikutnya, para jamaah yang saya hormati, saya sayangi, saya kangeni. 3 tahun memendam rindu ini. Subhanallah, ternyata jamaahnya makin cantik-cantik. Ya karena mata saya yang salah melihat. Ya, keren, luar biasa. Semangatnya jamaah Hongkong untuk ngaji juga luar biasa, Masya Allah. Perjuangan. Maka selama suasana seperti ini dipertahankan, jangan pernah berkecil hati bahwa
kerja sampean semua juga bernilai ibadah. Amin. Terlebih di waktu libur kayak gini nyempatkan ngaji. Nah, ini yang bisa rutin dan istiqomah dari BMI seluruh dunia, ini Hong Kong ini yang bisa mengadakan majelis taklim. Ya benar. Kalau di negara-negara lain itu event besar itu hanya bisa dilaksanakan pada PHBI aja, momen-momen tertentu saja. Tapi kalau di Hong Kong bisa tiap minggu bikin pengajian. Keren, ini luar biasa. Padahal sewa gedung, padahal bayar. Ini jamaah Hong Kong ini gak eman. Keren. Kondang. Masuknya pakai tiket. Coba begitu datang wis ana kotak Doraemon. Sik tas teko, tapi itu sama sekali nggak ada pengaruh bagi jamaah. Malah seneng ada peluang. Habis ini nanti masih ada infak keliling, kesempatan untuk jariah. Jadi saya kerja ibadah, saya ngaji ibadah, saya sedekah ibadah. Saya yakin semuanya akan menjadikan hidup saya makin berkah. Anak-anak saya berkah, suami saya berkah, orang tua saya berkah, keluarga saya berkah. Dan itu menjadi wasilah selamat dan hidupnya keluarga kami dunia akhirat. Ini keren, bagus. Soalnya dirimu mau ibadah pakai tahajud gak mungkin. Ibadah pakai jihad apalagi koyoke berat lah. Potonganmu kon wiridan akeh gae wis. Akeh gae kon sila terus wer. Sulastri. Gak mungkin. Wis salah gak mungkin. Allahu latif ma'ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz ya latif. Paling lagi nyekel tasbih dah. Lah wong awan kerja, sore kerja, bengi kerja kok. Nggih to? Mau baca Quran. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi bi yadihi Maka setiap ada kesempatan kayak gini manfaatkan. Keren. Lah ya wong ngasih tausiah kita lagi ceramah kok, Pak. Modelnya kayak njaluk apa? Lah begitu aku noleh genah. Ya, sorry ya yang di belakang. Pokoknya I love you semuanya. Karena Allah luar biasa. Ini jelas duwe tiket. Nah, lah yo gak duwe tiket to. Mulane terimakno. Malah sampean derajatnya lebih tinggi daripada kan sampean di atas. Nah, mereka yang di bawah. Soalnya apa sing nang dhuwur potongan gak duwe isin. Enggak. Wis teko nek kari. Metingkring nang dhuwur. Ora nggawa tiket sisan. Salah ngono kate engko infake koin. Titenono. Ayo kele. Kenemenen. Dan spesial saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat Anza yang di Hong Kong, matur suwun. Ini keren luar biasa. Tak kasih tahu ya. Sahabat Anza ini makhluknya cuma berapa? Memang belum terkoordinir dengan baik. Kalau jamaah Anzamania insya Allah udah banyak lah. Ini semuanya insya Allah juga jamaahnya Anwar Zahid. Saya melihat wajah-wajah lama masih banyak bergentayangan di sini. Termasuk itu yang Anzamania, Zahirmania itu makhluk lawas. Itu kulino oleh infak $10 ya itu. Aku apal sampean. Masuk wajah-wajah lama dan insya Allah udah nggak asing lagi. Alhamdulillah barokah pandemi. Kalau dulu Anwar Zahid itu anti medsos. Saya di berbagai kesempatan setiap datang ke Hong Kong saya selalu keluar. Anwar Zahid nggak punya akun medsos apapun, Facebook nggak ada, Twitter nggak punya, IG juga nggak punya, mulai dulu nggak pernah punya. Tapi barokahnya pandemi kan suwopi tanggapan. Sampai kena imbas PPKM, penurunan pendapatan Kiai Mubalek. Iya,
Ya sebenarnya kalau jadwal saya sih pas sampai akhir Desember 2021. Tapi mulai 2019 itu kan udah stop, nggak ada izin untuk mengadakan event. Di Indonesia juga sama, nggak ada izin untuk mengadakan event, apalagi skalanya besar yang menimbulkan kerumunan. Kalau agenda jadwal persis sampai Desember 2021, tapi semuanya nggak dapat izin, nganggur. Justru jamaah yang banyak, mubalek penceramah yang jamaahnya banyak itu malah diawasi. Sing enteng waktu itu yang jamaahnya sedikit-sedikit itu ndelesep-ndelesep sing tingkat tetap iso nggawe acara di Indonesia. Kalau kayak kita nggak bisa, harus izin macam-macam, kan jamaahku lumayan akeh. Lumayan gitu loh. Justru mandek-mandek, akhirnya barokahnya itu kita ngaji bareng sama anak-anak di pesantren, tiap hari ngaji sama anak-anak. Lah terus jamaah yang dari Kalimantan, Sumatera, termasuk yang dari luar negeri, dari Hongkong juga bengok-bengok pengen ikut ngaji. Terus teman-teman usul, ya udah kalau gitu kita bikin akun YouTube. Ya karo hitung-hitung gelek duit. Gitu loh. Akhirnya teman-teman usul, "Abah niki terus pundi kita bikin channel YouTube terus pundi." Akhirnya aku ya wis gak apa-apa wis bismillah. Nah, mulai saat itu, mulai awal pandemi 2020 itu bikin channel YouTube namanya Anza Channel Anwar Zahid. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Biar keren gitu loh. Masa apa gawe Anwar Channel gak pantas. Nah, Zahid Channel ya gak pantas. Misalnya Ahmad Anwar Zahid Kedawan. Disingkatlah Anza. Makanya saya ini panggilannya Abah Anza. Lah nek liyane gak singkatan oleh masa aku gak oleh. Liyane kan ono UYM, ono UWAH, ono UAS, ono UYM. Masa aku gak oleh Anza. Ono Aakim, Ki Anwar. Nah ini Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Anza Channel Anwar Zahid ya. Mungkin ada yang belum subscribe. Subscribe dong. Ya jangan cuma subscribe, di-share ke teman-teman. Makasih yang udah subscribe, makasih. Cepet ya, termasuk cepet lah, alhamdulillah. Jadi 2 tahun kita subscribernya udah 1.300.000-an. Terus aku tuh berpikirnya gini, ya Allah, ki umpama ket biyen. Iyalah, umpama ket biyen paling subscriber wis 5 jutaan. Lho kan gak promosi gak. Ket mulai zaman HP ungkal. Mulai HP apa itu namanya? Jadul. Pokoknya HP jadul lah. Mulai HP jadul itu kan coba mulai ada pertama YouTube kita udah bikin kayak yang lain ya lumayan ya, penghasilannya ternyata lumayan. Itu kalau dari sisi nominal mohon maaf, tapi tujuan utamanya bukan di situ. Satu ya untuk menjalin ukhuwah biar silaturahim dan persaudaraan melalui medsos itu makin bener. Yang kedua ya untuk ngimbangi, untuk mewarnai biar medsos itu nggak dikuasai oleh mereka yang dikit-dikit haram, syirik, bid'ah, kafir. Ya paling tidak itu harus dikantor juga, kita juga harus ada ya. Nah, terus berikutnya alhamdulillah itu sekarang punya akun YouTube resmi, yaitu punya Anwar Zahid, Anza Channel. Nah terus gara-gara itu teman-teman pondok ikut bikin channel juga namanya Ponpes Sabilun Najah Simo. Itu juga channel kami. Terus tim admin gawe maneh Abah Anza Pondok Simo. Sakarepmu. Itu 3 channel YouTube resmi. Terus IG itu dulu pernah bikin udah 1 juta sekian. Tahu-tahu hilang, bokeh hack mau apa nggak tahu. Pokoknya tahu-tahu hilang. Jadi followersnya udah 1 juta sekian. Sekarang baru 2 bulan bikin akun IG itu apa ya jenenge? Abah Anza Official. Boleh ya nanti tak full back. Nah itu yang pegang admin, tapi itu akun resmi ya, akun resmi Abah Anza
Official. Yang belum follow, udah, yo lagek golek iki. Ya itu, dah. Iya ya. Nggih sayang, nggih. Setengah Ramadan yang tadi iya ya ora nggawa sarung ya udah kok. Jare ora nggawa sarung soalé wonge jare. Nggawa tapi gak leggingan. Mungkin aku gak wani terlalu maju. Bahaya. Nah, ya mburi tarik ngarep tarik. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Setidaknya Ramadan punya 3 keagungan yang ini tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Kalau soal pahala, saya yakin panjenengan semua sudah tahu. Nah, 3 keagungan yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Ini diantara keistimewaan Ramadan. 1, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran pertama kali ke Baitul Izzah. Itu di bulan Ramadan. Sehingga ada peristiwa yang diperingati sebagai nuzulul Quran. Dan nuzulul Quran itu berbarengan pula dengan Lailatul Qadar. Jadi nuzulul Quran itu berbarengan dengan nuzulul Lailatul Qadar. Turunnya Lailatul Qadar dibuktikan dengan ada salah satu surat dalam Al-Quran yang disebut surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Jadi nuzulul Quran itu bareng dengan nuzulul Lailatul Qadar. Itu banyak riwayat yang mengatakan kapan itu? Pada malam 17 Ramadan. Ya, karena turunnya Al-Quran itu juga bersamaan dengan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya 2 pasukan, pasukan mukminin dan pasukan musyrikin. Yang dimaksud bertemunya 2 pasukan itu dalam peperangan. Perang apa? Perang yang terdahsyat dalam sejarah Islam, namanya Perang Badar. Dan pertemuan 2 pasukan, pasukan mukminin dengan pasukan kafirin dalam peperangan dahsyat yang disebut Perang Badar, itu terjadi di bulan Ramadan pada tanggal 17. Makanya ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu malam 17 Ramadan. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran bukan pada malam 17 Ramadan, tapi pada malam 24 Ramadan. Nah itu. Jadi pertama, Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Kok jadi istimewa Ramadan? Ya iya, karena semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti istimewa. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti istimewa. Saking istimewanya Al-Quran, maka semua, apa saja, siapa saja, mana saja, pokoknya sing berhubungan kalau Al-Quran ikut jadi istimewa, ikut jadi mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking istimewanya Al-Quran, karena memang Al-Quran itu mulia, diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Maka semua yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Ayo ikut menjadi mulia. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling turunnya pada malam yang disebut Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Ini bukti
apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Maka tempat manapun di belahan bumi ini yang dijadikan sebagai tempat untuk mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang mulia. Siapapun yang mengajar Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Siapapun yang belajar, mengaji, mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Siapapun yang mengamalkan Al-Quran pasti menjadi orang yang mulia. Pokoknya Al-Quran itu penuh dengan kemuliaan. Dan itu diturunkannya di bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. 2. Ngono kok kaget. Ramadan bulan yang dipilih oleh Allah untuk memberikan kewajiban khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Namanya ibadah syam, ibadah saum, atau kita biasa istilahkan ibadah puasa. Yang ketiga, di bulan Ramadan ada satu malam yang luar biasa yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam tapi nilai keutamaannya, nilai kebaikannya mengalahkan 1000 bulan. Barang siapa yang beramal pada malam itu, maka sesungguhnya dia sama dengan beramal selama 1000 bulan tanpa dipotong oleh aktivitas yang lain. Sapa wonge nglakoni amal barengi Lailatul Qadar itu, maka seperti dia beramal seperti itu tanpa henti selama 1000 bulan. Itu kalau dihitung 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, Ramadan ini luar biasa pahalanya. Kalau di luar Ramadan, amal ibadah dan kebaikan kita itu dilipat gandakan minimal 10, maksimal 70. Rata-rata al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan 1 dibalas 10. Tapi khusus Ramadan, kebaikan 1 minimal dibalas 1000. Alhamdulillah. Mumpung Ramadannya belum lewat, jangan sampai kita termasuk orang yang celaka. Siapa? Orang yang Ramadannya tidak bisa membawa perubahan, Ramadannya tidak bisa menjadikan kebaikan. Ramadan berlalu tanpa arti. Itu orang yang sungguh celaka. Kalau bulan Ramadan tidak mampu menjadikan kita lebih baik, hanya kematian yang akan membuat kita menyesal karena telah menyia-nyiakan Ramadan. Ramadan akan berakhir sebentar lagi, betul? Banyak orang yang sedih karena ditinggal Ramadan. Boleh, tapi jangan khawatir. Tahun depan Ramadan akan kembali. Jangan khawatir, tahun depan ada Ramadan lagi. Jangan bersedih, tahun depan masih ada Ramadan lagi. Yang patut kita sedihkan itu kalau tahun depan Ramadan datang sementara kita sudah pergi. Halo? Halo? Itu kita yang layak untuk bersedih ketika Ramadan datang kembali, tapi kitanya yang sudah pergi. Sekarang mumpung masih ada kesempatan, subhanallah, beramal sekali di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan beramal 1000 kali. Kita baca subhanallah sekali di bulan Ramadan, ini sama dengan subhanallah 1000 kali. Kita baca zikir la ilaha illallah 1 kali di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan berzikir 1000 kali. Lah kalau kita zikirnya 100 kali di bulan Ramadan, itu berarti sama dengan 100.000 kali. Alhamdulillah. Masya Allah, Ramadan ini sungguh luar biasa. Luar biasa. Ngaji 1 kali di bulan Ramadan kayak gini, ini pahalanya sama dengan ngaji 1000 kali. Maka niki sing gak berangkat rugi 7 turunan.
Anda-anda yang berangkat, Anda-anda yang berada di majelis ini, keuntungan yang luar biasa. Sekali saja ngaji ini di bulan Ramadan, ini pahalanya sama dengan 1000 kali jenengan datang ke majelis-majelis. Ya wes lek ngono sok bar Ramadan aku gak teko. Wis ping 1000 kok. Loh nanti kalau di luar Ramadan ya datang sekali pahalanya sekali. Maksimal 10 maksimal itu. Kalau di bulan Ramadan nih 1000 kali itu minimal. Masya Allah. Sampeyan nanti sedekah 1000. Sopo ngomong mulai. Kalau sih ngomong mulai medit itu biasanya. Iku lho tuku tiket utang kancane lho. Ketara sing ngomong mulai. Modele kruwasa dekne model. Krasa model. Iki cara duwe omah apik ngono mesti ditulisi pengamen gratis. Maaf tidak menerima permohonan sumbangan dalam bentuk apapun. Lah wonten teng nggih omah ditulisi ngono. Mesti wong medhit ngono. Apal aku kulino golek sumbangan. Nah iyalah. Sampean ini nanti sedekah 1000. Yo tenan. Apane rundingan wong loro iki kok. Sedekah 1000 itu pahalanya sama dengan sedekah 1 miliar. Kebayang enggak sampean sedekah 1 miliar dolar Hongkong? Kebayang enggak? Gak blas. Oh sampean kok sampai sedekah nyawang duit 1 miliar dolar ora tahu kok. Gak tahu. Fotone lo gak tahu roh. Tapi kesempatan itu ada sekarang. Loh ini tadi yang saya pagi ada beberapa jamaah yang 1 miliar sedekahnya. Masya Allah. Alhamdulillah tok. Tiruan kita itu harus iri kalau ada yang seperti itu. Hasud itu haram. Iri itu tidak diperbolehkan kecuali kepada 2 orang. Malah wajib. Malah dianjurkan, malah diperintahkan kita iri. 1, kalau ada orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Kita wajib iri kepada beliau. Ada orang punya ilmu dan dia mengamalkan ilmunya. 2, orang berduit yang menginfakkan duitnya. Kita wajib iri kalau ada orang yang kayak gitu. Ya Allah Mbak Ailo, gajinya piro? Gajinya lo berapa? Iya kalau mereka yang bos-bos itu, mereka yang duitnya banyak, bral sedekah, pantesan ini kungyan. Jere wong pian BCA babu Cino asli. Coba. Ya Allah. Ini hasil mosek WC. Apa iya memang. Terus sebentar toh. Kerja koyok ngono. Terus sedekah sakmono gedene. Masya Allah. Ini sama malaikat dicatat pakai tinta emas. Loh iya, lah kalau orang-orang kaya itu ya pantes ae ndekne sugih. Lah kalau sampean ngoyo sedekah sampai separuh gaji dikasih. Kok kukur-kukur ngono modelnya. Separuh gaji. Iki kiai ngajak kere. Ngajak sugih. Sampean luar biasa. Lah kalau orang-orang yang duitnya banyak ya pantas. Soalnya gini ya, orang itu makin kaya makin bakhil. Percaya nggak? Orang itu makin kaya makin bakhil. Wong kuwi mundak sugih, mundak medhit. Bener. Betul. Ya Allah, asli. Soalnya sampean duwe keluarga sugih medhit toh. Dulu waktu masih miskin dia loman, tapi begitu tambah kaya medit.
Ya Allah dibilangin no. Contoh ya. Halo. Dan itu berlaku termasuk untuk sampeyan. Saiki sampeyan mumpung isek loman. Kan belum kaya sampeyan. Insya Allah ini tangga menuju jadi orang kaya. Apa-apa itu kan tergantung latihan. Kalau pengen bisa jadi kori, ya harus mau latihan. Kalau pengen bisa jadi vokalis, harus mau latihan. Kalau pengen bisa main volley, harus mau latihan. Kalau pengen pinter ceramah, harus mau latihan. Terus pokoknya semuanya itu tergantung latihan. Maka kalau pengen jadi orang kaya, harus sering-sering latihan kaya. Latihan jadi wong sugih. Maksudnya latihan infak, latihan sedekah, latihan memberi. Minimal nanti dapat juara harapan. Harapan kaya. Awas jangan sering-sering latihan miskin. Nanti kamu jadi juara miskin. Latihan miskin itu apa? Ya latihan miskin itu bawa duit, ada kotak amal keliling, nggak mau ngasih. Itu latihan medit itu. Ono keliling nyoto-nyoto keliling kanggo pesantren, kanggo anak-anak yatim, pura-pura turu. Halo. Halo. Itu namanya latihan melarat. Awas. Bahaya nanti sama nih sudah di juara melarat. Ayo latihan sugih, cek dadi wong sugih. Macao sugih, cek dadi wong sugih. Iki langsung diamini karo malaikat. Allah itu punya petugas khusus, malaikat khusus yang tugasnya riwa-riwi mondar-mandir. Nyideki menungso terus ngamini omongane menungso. Jadi Allah itu punya malaikat khusus, gak dikai tugas apa-apa. Tugasnya cuma menghampiri manusia terus mengamini ucapan manusia itu. Halo. Mangkane wong tua mbiyen nek nuturi, nak ngomong sak ngomong sing hati-hati, ojo sembarangan, ojo ngawur, mundak ono wali. Apa ada wali liwat itu? Ada, kalau nggak ada nggak mungkin diomongkan sama orang sepuh dulu. Yang dimaksud wali liwat itu siapa? Apa Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Ngampel? Bukan. Yang dimaksud wali di situ adalah para malaikat walinya Allah, para malaikat kekasih-kekasihnya Allah. Jadi omong sing hati-hati, ojo ngawur, ojo sembarangan. Engko mundak ono wali liwat, malaikat yang ditugasi Allah untuk riwa-riwi mondar-mandir iku mengamini doa manusia, mengamini ucapan manusia. Engko sampean pas ngomong elek, pas ono malaikat ndok kono, malaikate amin. Bar. Dadi ngapunten, akeh wong cilaka mergo omongane. Banyak orang yang celaka dan sengsara hidupnya karena omongannya sendiri. Al-bala muwakkalun bil mantik. Akeh wong blai mergo cangkeme dhewe. Banyak orang masuk neraka gara-gara lesannya sendiri. Hati-hati ngomong sak ngomong. Ndak pas diamini malaikat. Mulane ngomong sing apik. Kowe aku ngene iki ya Allah, duwe akeh ya Allah. Malaikat. Oleh wae. Mulane hati-hati tenan. Ojo sampai ngomong sing elek-elek. Sing elek-elek gak usah diomongno. Makane omongan iku dipikir. Aku apa yang ngomong? Aku mau ngomong. Ini kalau tak omongkan baik apa enggak? Baik mana tak omongkan sama enggak? Rumah nonton? Halo? Lek tak omongno api, gak tak omongno api, mending gak sak tak omongno. Kalau tak omongin jadinya baik, nggak tak omongin jadinya juga kebaikan, maka aku pilih nggak usah diomongin. Ini jurus dalam memilih berbicara atau tidak. Para jamaah tolong perhatikan. Lek ono omongan ki lek tak omongno api, gak tak omongno ya api, milih gak usah diomongno. Lek tak omongno api, gak tak omongno elek, baru diomongno. Paham? Apa maneh? Gak diomongno apik, diomongno elek, mingkem ojo kakean. Fawasah cocot. Sehingga hati-hati, njogo lesan ki wangel nggih. Makanya orang yang pandai menjaga lesan termasuk orang yang dirindukan surga. Oh ya, nggih. Sebelum saya lanjut terkait dengan keutamaan dan fadilah Ramadan, ada
ada sambutan dari Pak Haji Muhaimin. Monggo, monggo, alhamdulillah. Monggo, monggo, monggo Bapak. Betul. Ini mukaddimah pembukaan saya yang dijadikan kelinci percobaan. Betul, betul. Tes. Mohon maaf ya, nggih sejenak didengarkan pesan Bapak, karena Bapak adalah pembina kami, nggih. Jadi 1 bulan sekali minggu 3 Bapak selalu bersama kami Persatuan Dakwah Victoria. Nggih, monggo Bapak, mohon maaf ya Bapak keliru tadi di